warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pragmatik yang meliputi pengertian pragmatik, kaitannya dengan ilmu linguistik, semantik dan wacana, serta manfaat pragmatik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Materi yang saya sampaikan disusun berdasarkan beberapa referensi dalam kajian pragmatik. Di antaranya menurut pendapat George Yule, Stephen C. Levinson, Geoffrey Leach, I. Dewa Putuwijana, dan Henry Guntur Tarigan. Baik, untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna bahasa dengan memperhatikan konteks penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi. Dalam pragmatik, makna tidak hanya terlihat dari arti kata atau struktur kalimat, tetapi juga dipengaruhi oleh siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan itu ditunjukkan, di mana tuturan itu terjadi, serta tujuan dari tuturan tersebut. Menurut George Yule pada tahun 1996, pragmatik adalah kajian tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar berdasarkan konteks. Artinya, untuk memahami makna suatu tuturan, kita harus melihat situasi komunikasi secara keseluruhan, tidak hanya melihat kata-katanya saja. Pendapat tersebut sejalan dengan Levinson pada tahun 1983 yang menyatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar dalam memahami maksud suatu tuturan. Konteks yang dimaksud meliputi latar belakang sosial, hubungan antara penutur dan pendengar, serta tujuan komunikasi. Selain itu, Leach pada tahun 1983 menjelaskan bahwa pragmatik berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, memberi perintah, meminta, menyindir, atau menyampaikan pendapat secara tidak langsung. Dalam komunikasi sehari-hari, seseorang seringkali tidak menyampaikan maksudnya secara langsung, sehingga pendengar harus memahami makna berdasarkan konteks. Sebagai contoh, ketika seorang dosen mengatakan, "Sepertinya waktunya sudah cukup," secara semantik, kalimat itu hanya berupa pernyataan, tetapi secara pragmatik, kalimat itu dapat bermaksud bahwa mahasiswa diminta untuk segera mengakhiri presentasi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam pragmatik, makna tuturan tidak hanya ditentukan oleh kata-kata, tetapi juga oleh situasi dan tujuan komunikasi. Oleh karena itu, pragmatik dapat dipahami sebagai kajian tentang hubungan antara bahasa, penutur, pendengar, dan konteks penggunaan bahasa. Selain memahami pengertian pragmatik, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan pragmatik dengan linguistik, semantik, dan wacana. Kaitan pragmatik dengan linguistik, semantik, dan wacana. Pragmatik merupakan bagian dari linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Dalam linguistik terdapat beberapa cabang, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Menurut I. Dewa Putuwijana pada tahun 1996, setiap cabang linguistik memiliki fokus kajian yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Fonologi membahas bunyi bahasa, morfologi membahas bentuk kata, sintaksis membahas susunan kalimat, semantik membahas makna secara bahasa, sedangkan pragmatik membahas makna berdasarkan penggunaan bahasa dalam konteks. Hubungan pragmatik dengan semantik sangat erat karena keduanya sama-sama membahas makna. Namun, semantik mempelajari makna secara literal, yaitu makna yang sesuai dengan arti kata atau struktur kalimat tanpa memperhatikan situasi. Sedangkan pragmatik mempelajari makna yang muncul karena konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi. Menurut Yule pada tahun 1996, semantik berfokus pada makna yang terdapat dalam bahasa itu sendiri, sedangkan pragmatik berfokus pada makna yang dimaksudkan oleh penutur.
Dengan kata lain, semantik menjawab pertanyaan apa arti kalimat, sedangkan pragmatik menjawab pertanyaan apa maksud kalimat ini dalam situasi tertentu. Selain berkaitan dengan semantik, pragmatik juga berhubungan dengan wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang lebih luas daripada kalimat dan digunakan dalam komunikasi nyata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam analisis wacana, makna tidak dapat dipahami hanya dari satu kalimat, tetapi harus dilihat dari keseluruhan percakapan, situasi, serta hubungan antara penutur dan pendengar. Oleh karena itu, kajian pragmatik sangat diperlukan dalam analisis wacana. Melalui pendekatan pragmatik, kita dapat memahami makna tersirat, implikatur, tujuan komunikasi, serta sikap penutur dalam suatu percakapan atau teks. Setelah memahami hubungan pragmatik dengan linguistik, semantik, dan wacana, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat pragmatik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pragmatik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena pembelajaran bahasa tidak hanya menuntut siswa memahami struktur bahasa, tetapi juga mampu menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi komunikasi. Menurut Tarigan, pada tahun 2009, pembelajaran bahasa yang baik harus mengembangkan kemampuan komunikatif, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara benar dan sesuai dengan konteks. Hal ini berkaitan langsung dengan kajian pragmatik. Pertama, pragmatik membantu siswa memahami makna bahasa secara lebih mendalam, terutama makna yang tidak disampaikan secara langsung, seperti sindiran, perintah halus, atau ungkapan tidak langsung. Kedua, pragmatik membantu siswa menggunakan bahasa secara santun dan sesuai dengan norma sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berbicara kepada teman tentu berbeda dengan cara berbicara kepada guru atau orang yang lebih tua. Pemahaman pragmatik membuat seseorang mampu menyesuaikan pilihan kata, intonasi, dan sikap berbahasa sesuai situasi. Ketiga, dalam pembelajaran sastra, pragmatik membantu siswa memahami makna tersirat dalam karya sastra, baik itu dalam cerpen, novel, drama, maupun puisi. Pengarang sering menyampaikan pesan secara tidak langsung. Dengan pendekatan pragmatik, pembaca dapat memahami tujuan pengarang, nilai yang terkandung, serta pesan yang ingin disampaikan. Keempat, pragmatik juga berperan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Karena siswa belajar menggunakan bahasa secara efektif, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Dengan demikian, pragmatik tidak hanya penting dalam teori bahasa, tetapi juga sangat penting dalam praktik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Pragmatik memiliki hubungan erat dengan semantik dan wacana, serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, terutama dalam memahami makna tersirat dan menggunakan bahasa secara tepat dalam komunikasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.